Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari mantan Kabareskrim Polri, yakni Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, mengenai kasus ijazah Pak Jokowi yang ternyata banyak hal yang sangat menarik dalam kasus ini. Utamanya Roy Suryo yang seolah-olah seakan-akan lebih pintar daripada penyidik, lebih paham undang-undang daripada penyidik. Dan ini mungkin bisa sedikit mengobati penasaran kalian, ketidaksabaran kalian, mungkin emosi kalian yang sudah tidak tahan lagi ingin melihat Roy Suryo, Rismon, Tifa dan kawan-kawannya di penjara. Nah, semoga penjelasan Pak Sumardi nanti bisa membuka dan sedikit mengobati hati kita semua, teman-teman ya. Nah, selain itu, hari ini kabarnya Rismon berkunjung ke lokasi KKN Bapak Jokowi. Ya, saya nggak tahu kenapa ya, sepertinya orang-orang yang terdesak, orang-orang yang sebentar lagi akan masuk penjara, itu selalu menggunakan jurus-jurus tambahan untuk mengelak, untuk meloloskan diri, untuk menyelamatkan dirinya sendiri mungkin dari jeratan kasus hukum. Karena kan Rismon sudah nggak bisa membuktikan kasus ijazah Pak Jokowi palsu, sulit membuktikan skripsi Pak Jokowi palsu. Nah sekarang tempat KKN-nya lagi nih ditelusuri oleh Rismon. Dan ya Rismon sepertinya sudah mengakui juga kalau dia takut sama Joshua Sinambela, teman-teman. Aduh, Rismon. Dan ternyata kunjungan Rismon ke lokasi KKN Pak Jokowi itu langsung ditanggapi oleh Pak Jokowi dengan sedikit menohok tanggapan Pak Jokowi ya, sedikit menyindir Rismon gitu. Karena ya Rismon ini semacam orang yang kurang kerjaan, teman-teman. Aduh, kasihan banget gerombolan ini. Ya, kita doakan teman-teman ya. Semoga minggu depan sudah mulai ada tersangkanya gitu. Dan bertambah nama-namanya tentunya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Orang yang tidak paham tentang bagaimana proses yang menangani satu laporan. Terutama di sini kan Pak Rosuryo itu yang membuat lama sebetulnya dia sendiri gitu kan. Kan aneh gitu kan, misalnya ada hasil dari lapor kemudian harus diteliti kembali, mengatakan ada skep Kapolri, ya, itu sangat bohong lah ya. Nggak mungkin Pak Kapolri pemerintahan untuk melakukan uji ulang lapor ya. Karena ini memang yang membuat mereka sendiri. Jadi gini, ini kan sekarang penanganan kasus ini di beberapa tempat. Ada di Polres Jakarta Selatan, ada di Barreskrim, ada juga di Polda Metro Jaya. Kemudian sekarang diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Alasannya tentu ada. Pertama adalah menggabungkan laporan dan efisiensi dalam penanganan. Nah, ini ditangani di beberapa tempat. Tapi itu bukan berarti yang ditangani di Polres Jakarta Selatan ataupun di Barreskrim itu tidak menjadi bahan. Nah, sekarang kan masih dilakukan penyelidikan ya di Polda Metro Jaya, mengumpulkan, karena di penyelidikan itu ya Mbak Nitya, itu adalah proses untuk bagaimana menemukan minimal 2 unsur pidana yang cukup untuk dinaikkan ke penyidikan. Nah, kalau unsur-unsur pidananya belum kuat, tentunya kan penyidik juga tidak akan berani untuk menaikkan ketika penyidikan. Kemudian yang kedua adalah lokus deliktinya perkara. Perkara itu, lokus delikti tempat terjadi perkara kan di wilayah Metro Jaya. Jadi tentunya di sini Polda Metro Jaya harus mengambil alih sehingga ini kasus bisa ditangani baik dari kasus pelaporan dugaan ijazah palsu maupun pelaporan pencemaran nama baik, termasuk penghasutan, termasuk menyebarkan berita bohong di media. Kemudian adanya kompleksitas dan sensitivitas kasus. Kasus ini banyak melibatkan berbagai pihak, termasuk saksi dan pelapor dari berbagai kalangan, memiliki tingkat kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi ya, karena juga menyangkut mantan kepala negara. Tentunya kita juga harus berhati-hati. Polda Metro Jaya ini dianggap memiliki sumber daya dan kapasitas serta pengalaman yang cukup memadai untuk menangani kasus-kasus besar dan strategis seperti kasus ini. Kemudian juga ada koordinasi dengan hasil penyelidikan Barreskrim. Memang hasil daripada lapor itu belum menjadi alat bukti. Yang akan diselidiki dulu kan, di sana masalah autentifikasi dan
mengenai apa namanya penyamaan yang mungkin ini. Kemudian Barreskrim juga kan setelah melakukan penyelidikan. Nah, tentunya hasil penyelidikan Barreskrim ini akan disampaikan ke Polda Metro Jaya. Kemudian dengan demikian untuk masalah pengambilan kasus ini oleh Polda Metro Jaya didasari kepada pertimbangan efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, serta kebutuhan akan koordinasi dengan hasil penyelidikan Barreskrim. Yang mengatakan membuat lama itu kan mereka sekarang mau bikin lagi satu cerita dikaitkan dengan masalah sertifikat dan lain sebagainya. Saya sendiri kadang-kadang nggak ngerti gitu ya Mbak ya. Orang-orang ini kan tidak paham dan belum pernah jadi penyidik. Betul. Tapi merasa seperti lebih pintar dari penyidik. Apalagi seperti ya katakanlah dari kelompoknya Roy Suryo ini. Jadi sangat, maaf saya potong Pak Ito, jadi karena sangat kompleks dan melibatkan seseorang yang sangat tadi ya tingkat sensitivitasnya sebagai mantan presiden begitu. Kenapa terkesan seperti sulit pembuktian bahwa belum ada penetapan tersangka? Ya sekarang bagaimana menetapkan tersangka kalau prosesnya ini masih dalam penyelidikan? Nah tadi menarik banget teman-teman yang disampaikan oleh Pak Ito Sumardi. Ya Roy Suryo CS ini termasuk mungkin pengacaranya si Tompel itu kan dia selalu apa ya, yang paling mengerti lah tentang penyelidikan, tentang penyidikan, tentang pembuktian. Sepertinya mereka lebih pintar daripada penyidik itu sendiri teman-teman. Lebih pintar dari ahli-ahli hukum itu sendiri dan polisi-polisi ini sendiri teman-teman. Dan itu yang selalu di-framing oleh mereka. Setiap apa yang disampaikan, contoh misal Pak Arianto Sutadi, mereka selalu bantah. Ya mereka seolah-olah ingin menggurui Pak Arianto gitu terkait dengan penyelidikan. Dan ini kan ya hal yang keliru dan ini senada dengan disampaikan oleh Pak Ito Sumardi. Kalau mereka ini seolah-olah lebih pintar, lebih penyidik daripada penyidik. Jadi dalam satu proses penanganan perkara sesuai dengan Perpol Kapolri ya, itu mengatakan bahwa dalam penyelidikan itu pihak polisi harus mencari dua unsur pidana yang minimal ya, dua unsur pidana yang terkait dengan dugaan daripada kasus yang dilaporkan. Nah, jadi di sini nanti sekarang saya yakin teman-teman itu sudah memiliki calon tersangka. Nah, kita tentunya mengabaikan dulu ada lagi laporan tentang skripsi, ada lagi laporan tentang kuliah kerja nyata, itu tentu kita abaikan. Termasuk perkara pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan, Pak. Apa yang kemudian Anda lihat ini lebih sulit dalam pembuktian dua perkara tadi, pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan? Ya, bagaimana kita mau mengusut pencemaran nama baik dan fitnah kalau tidak ada alat bukti yang memenuhi unsur itu kan, Mbak? Kan sekarang memenuhi unsurnya adalah satu, ijazah itu kalau betul-betul nanti dianggap oleh pengadilan itu adalah asli, maka tentunya itu unsur itu terpenuhi. Nah sekarang pertanyaan saya, ijazah itu kan produk daripada satu lembaga, lembaga. Kalau lembaga itu sudah mengatakan asli, kemudian si pemegang ijazah itu menunjukkan kepada pihak Roy Suryo CS, apa dia yakin? Namanya di mindsetnya sudah itu palsu. Nanti kalau diselidik oleh Barreskrim, kemudian mereka mengatakan bahwa lapor tidak independen, minta di Singapura lah, di mana lah. Jadi ini yang membuat lama sebenarnya mereka itulah, Mbak. Betul. Betul. Nah, yang membuat lama ya gerombolan-gerombolan mereka sendiri, teman-teman. Tidak habis-habis mereka memunculkan narasi-narasi baru, tuduhan-tuduhan baru. Contohlah setelah ijazah, skripsi Pak Jokowi lagi mau dilaporkan. Setelah skripsi, Rismon hari ini mengunjungi tempat KKN Pak Jokowi untuk mencari kesalahan-kesalahan baru yang kemudian nantinya bisa dia laporkan. Nah, kemudian setelah KKN, nanti akta kelahiran Pak Jokowi dilaporkan juga nih. Karena persoalan nama Mulyono Jokowi dan peralihan nama, ejaan dan lain sebagainya. Ini kan narasi-narasi yang sudah muncul saat ini teman-teman di tengah-tengah di tengah-tengah hiruk pikuk kasus ijazah Pak Jokowi. Padahal awalnya hanya kasus ijazah loh. Ijazah. Yang dimana UGM sudah klarifikasi, KPU sudah klarifikasi, kuasa hukum Pak Jokowi sudah mengatakan asli dan segala macam. Lembaga-lembaga sudah menyatakan asli, didukung dengan pernyataan-pernyataan dari teman-teman kuliah Pak Jokowi, udah komplit sebenarnya. Tapi kan ya mereka sendiri yang membuat kasus ini makin ribet teman-teman. Makanya polisi dalam hal ini penyelidikan yang ada di Polda Metro, sepertinya saya menduga polisi mengumpulkan bukti-bukti yang banyak, yang lengkap, yang komplit, yang nantinya sulit untuk dibantah Roy Suryo CS.
ya saya pikir nanti buktinya akan lebih daripada yang disampaikan Barreskrim ketika konferensi pers, teman-teman. Dan ini yang kita harapkan bersama. Roy Suryo tidak bisa membantah, Rismond tidak bisa membantah bukti dari Polri. Dan juga mungkin kalau kita bilang ahli-ahli forensik yang dihadirkan nanti di pengadilan oleh pengacara Pak Jokowi, semoga ahli forensik yang benar-benar teruji seperti mungkin Bang Joshua Sinambela, Ruby Alamsyah, sehingga mereka bisa mematahkan argumentasi bukti-bukti digital forensik yang selama ini digembar-gemborkan oleh kelompok Roy Suryo CS, teman-teman. Mau buru-buru ke Wonosegoro. Nah ini. Itu ijazah kan sudah memasuki babak baru. Kemarin penggugat intervensinya ditolak. Kemudian ada rencana untuk mencari celah-celah dari penggugat untuk tetap menggugat ini. Mungkin Bapak ada tanggapan skripsinya sebelum itu kan sudah disambung-sambung. Ya, semuanya kalau menuduh, sekali lagi kalau menuduh palsu itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa digugat balik. Tapi yang jelas orang lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Ya, Kemarin dasari untuk laporan pencemaran nama baik itu tetap lanjut terus ini. tetap. Kemarin Pak Rismond ini Pak yang soal Laporan di Polda tetap lanjut terus. tempat KKN juga dipersoalkan, itu mungkin ada tanggapan? Ya, KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek aja. Dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali aja. Boyolali cek bareng-bareng berapa 50 orang di sana. Gampang banget itu. Pak Rismond nggak ke sana. Pak Rismond ke sana. Ya, coba aja, jangan jangan orang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Kepala desa. kepala desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh. Oh, anaknya Ya, berarti. tanya ke putra putrinya, gampang. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? KL, iya. Studio fotonya di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Pak Jokowi sampai ampun-ampun loh, teman-teman. Sampai ampun-ampun menghadapi orang-orang ini. Nggak habis-habis gitu cara-cara mereka untuk menjatuhkan Pak Jokowi gitu loh. Tapi nanti kita juga, beliau ini kan ternyata traveler, jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya. Traveler, iya. Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Iya. Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro, tempat KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, Ya. kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan? Iya. Bagaimana mungkin seseorang Belum ada desanya sudah dipakai KKN. di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa Arsip. UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu Pak. Oh, di kecamatan Ada, kecamatan juga. ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah gitu. Jadi teman-teman catat, iseng-iseng Investigasi, ya berhadiah. kan? Kalau ada data itu berhadiah, kalau enggak ya kita ngopi di sana. Iya. Dokter Kafe. Rismond takut nggak besok kalau ada ahli dari sebelah sana bernama Joshua Sinambela? Makanya saya bilang, jadi ini bukan masalah takut atau tidak ya. Hadirkan saja, makanya
hakim di Pengadilan Negeri Surakarta ini jangan menolak eksepsi. Jangan menerima eksepsi. Ya. Jadi ada tanding ilmiah Ya. Solo, Ya. Pengadilan Negeri Surakarta menjadi tempat untuk mencerdaskan publik juga. Ya. Di sana ya hadirkan puluhan ahli, di sini juga bisa kita hadirkan Puluhan ahli juga. ahli juga, Gitu. benar. Jadi mencerdaskan, jangan kesempatan itu ditutup Ya. dengan menerima eksepsi. Kalau begitu ya hanya tanding di podcast nanti kita. Enggak, Anda itu sudah memblokir Joshua Sinambela. Buka aja dulu blokir nomornya. Buka aja dulu, Mon. Apa banyak kali ceritanya? Banyak kali cerita yang diajak podcast berdua, face to face. Nggak mau ya kan? Aduh, emang aneh-aneh orang-orang. Di media Dan sosial. itu sudah terjadi di Pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tata Usaha Negara. Iya. Yang katanya menang ya Pak. Masa yang keempat kan seperti ini. Kenapa? Yang kemarin katanya menang. Nah, menang. Nah, ini kata-kata menang ini mau saya tantang nih. Bisa nggak yang namanya Mas siapa itu? Yakub Yakub Hasibuan. Hasibuan membuktikan kata-kata satu kata saja di putusan pengadilan itu mengatakan menang. Itu aja. Nah, kalau ada kalimat di putusan pengadilan menang, itu harta saya serahkan kepada Mas Yakub Hasibuan. Benar. Satu kata saja di situ bahwa pengadilan memenangkan ini, mengalahkan ini. Karena nanti pertanyaannya merembet. Skornya berapa begitu? 6-0 atau 3-0 atau 2-1. Jangan sampai di sini eksepsi diterima juga, Iya. NO terus Iya. dinyatakan menang juga. Menang Ya? juga. Oke. Ini KY hadir nggak? Hah? KY hadir nggak? Tahun ini anakku masuk kuliah. Cita-citanya dari dulu pengen banget kuliah di UGM. Bener pengen banget kuliah di UGM. Gara-gara Roy Suryo dan gerombolannya itu, anakku sekarang nggak mau masuk ke UGM lagi. Nanti kalau lulus takutnya dituduh ijazahnya palsu. Makanya penegak hukum cepat tangkap Roy Suryo, jebloskan ke penjara. Di penjara di Nusa Kambangan sana. Nusa Kambangan ya kan. Biar kapok. Orang bikin gaduh aja. Oke. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sangat keren ya. Dan clear, jelas penjelasan dari mantan Kabareskrim Polri, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Mengenai kasus ijazah Pak Joko yang sebenarnya, ya yang membuat ini lama, yang membuat kasus ini panjang ya Roy Suryo CS sendiri teman-teman. Yang dimana selalu menimbulkan atau memunculkan narasi-narasi liar, narasi-narasi baru untuk membantah apa yang dikeluarkan oleh Bareskrim, oleh Pak Jokowi, kuasa hukum Pak Jokowi, penjelasan dari pakar-pakar hukum, dari Pak Arianto Sutadi juga. Nah, itu yang mereka bantah terus-menerus teman-teman. Dan mereka, kalau kata Pak Ito tadi, ya mereka ini selalu berbicara seolah-olah lebih pintar daripada penyidik. Seolah-olah dia lebih pintar daripada ahli-ahli dan pakar-pakar hukum. Dan dia lebih pintar daripada semua orang sepertinya. Karena kan selama ini mereka tidak mempercayai siapapun teman-teman. Dia hanya mempercayai gerombolannya sendiri. Jadi siapapun yang berbicara di luar dari lingkaran mereka ya, dia tidak akan mempercayai begitu saja. Dia langsung mencari bantahan-bantahannya agar mereka tidak terlihat bodoh gitu ya kan. Tapi ya bagus juga triknya teman-teman. Ini trik yang bagus dari Roy Panci dan kawan-kawannya. Nah, dan tadi Pak Ito sudah menjelaskan juga kalau sebenarnya polisi mencari bukti-bukti yang baru, bukti-bukti yang komplit, bukti-bukti yang mungkin pamungkas, karena kan ya polisi tidak mungkin dong menaikkan ini ke tahap penyidikan tapi belum memegang ataupun memiliki bukti yang sangat cukup, akurat dan juga sulit untuk dibantah. Nah, yang terpenting adalah sulit untuk dibantah karena nanti kan akan ada pertarungan argumentasi, bukti-bukti di pengadilan antar ahli, antar penegak hukum, antar jaksa penuntut umum. Nah, ini kan nanti akan menjadi pertarungan sengit teman-teman. Dan saya berharap nanti kubu dari Pak Jokowi menghadirkan ahli-ahli digital forensik yang betul-betul memiliki sertifikasi legalitas seorang digital forensik. Bukan hanya omon-omon, bukan abal-abal, bukan yang pendidikannya kayak ular pendidikannya tahun ini ke sana, S2-nya ke sana, S3-nya ke sana, enggak linear gitu teman-teman.
Dan ini yang kita harus bantah bersama. Ini yang harus kita cerdaskan masyarakat agar mereka tidak dapat dibodoh-bodohi, dipengaruhi oleh ahli-ahli yang omon-omon, orang-orang yang hanya mengaku ahli. Dan tadi bagaimana Pak Jokowi juga sepertinya sudah muak dengan gerombolan ini, ya sampai-sampai beliau ngomong ampun, ampun. Karena ya balik lagi teman-teman, kelompok-kelompok Roy Suryo CS ini selalu mencari celah baru, selalu mencari bukti-bukti baru. Karena kan mereka yang melaporkan, mereka yang menuduh, ya mereka yang harus membuktikan. Setelah ijazah, skripsi, setelah skripsi KKN, setelah KKN apalagi akta kelahiran. Nah ini yang terus diputar-putar sama mereka. Dan semoga nanti ketika tersangkanya sudah disebutkan, nah semoga banyak yang bertambah gitu. Nggak hanya Tifa, nggak hanya Rismon, nggak hanya Roy Suryo, nggak hanya Egy Sujana, nggak hanya Rizal Fadila, tapi bakal bertambah kayak Amin Rais, kayak yang punya Santana, ya orang-orang yang membantu untuk memblasting informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Rismon dan juga Roy Suryo. Dan ini penting teman-teman, biar publik kita tidak gaduh lagi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.